Sebagai pengganti Musa, Yosua punya tugas berat untuk menaklukkan tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Berbagai daerah dan raja mereka taklukkan dengan berbagai cara. Daerah mana sajakah yang mereka taklukkan? Bagaimana Yosua dan bangsa Israel menaklukkan raja dan wilayah tersebut? Musa membawa bangsa Israel pindah dari Mesir selama 40 tahun dan melewati beberapa tempat. Gambar ini menunjukkan rute memutar yang ditempuh Musa dan bangsa Israel. Mereka akhirnya tiba di tepi sungai Yordan, yakni di daerah Moab dekat Gunung Nebo. Di situ Musa akhirnya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua untuk menduduki tanah Kanaan. Dan Musa meninggal di gunung tersebut. Tanah Kanaan sebenarnya merupakan istilah kuno untuk wilayah yang akan dimasuki Israel atas perintah Tuhan. Gambar berikut lebih kurang tanah Kanaan yang dimaksud. Jadi, kalau saat ini maka tanah tersebut meliputi Israel, Palestina, sebagian Lebanon, sebagian Yordania, Suria, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut. Agak berbeda dengan perjalanan Musa, banyak perjalanan Yosua yang dilakukan dengan peperangan. Alkitab dalam Yosua pasal 12 mencatat, ada banyak raja-raja dan daerah yang ditaklukkan oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Penaklukan Yosua ini dibagi menjadi dua wilayah, selatan dan utara. Penaklukan terlebih dulu dilakukan di sebelah selatan, yaitu pertama di kota Sitim. Sitim adalah nama tempat perkemahan terakhir bangsa Israel sebelum menyeberangi sungai Yordan. Dari sisi timur ke sisi barat di bawah pimpinan Yosua untuk menduduki tanah Kanaan. Di sini Musa menyampaikan pidato terakhirnya yang dicatat dalam kitab Ulangan. Dari daerah Sitim ini juga Yosua mengutus kedua pengintai ke kota Yeriko seperti tertulis di kitab Yosua. Mereka diselamatkan oleh Rahab dengan taktiknya yang brilian, sehingga tidak jatuh ke tangan Raja Yeriko. Sebagai ganjarannya, mereka berjanji untuk menyelamatkan Rahab dan keluarganya kelak ketika menyerbu kota itu. Yang kedua adalah kota Gilgal. Dari Sitim mereka bergerak ke arah Gilgal. Dalam kitab Yosua dicatat bahwa bangsa Israel telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko, sebagai tempat tinggal pertama saat menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Kemudian Yosua menegakkan ke-12 batu yang diambil dari dasar sungai Yordan, yang secara ajaib menjadi kering pada saat penyeberangan di Gilgal. Di Gilgal ini pula Yosua melakukan penyunatan. Sebab semua orang laki-laki yang keluar dari Mesir telah bersunat, tetapi mereka semua telah mati di padang gurun di tengah jalan. Sedangkan semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Kota ketiga adalah Yeriko. Yosua mengutus mata-mata ke Yeriko, kota pertama Kanaan yang akan diambil, dan menemukan bahwa penduduk negeri itu dalam ketakutan terhadap Israel dan Allah mereka. Israel berbaris mengelilingi kota itu sekali setiap hari selama 6 hari dengan para imam dan tabut perjanjian.
Pada hari ketujuh mereka berjalan 7 kali mengelilingi tembok. Ketika imam-imam meniup sangkakala dengan bunyi panjang, maka bangsa Israel bersorak dengan nyaring, dan seketika itu runtuhlah tembok Yeriko. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai, karena jasa Rahab dan keluarganya, sehingga mereka diselamatkan bangsa Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Kota keempat adalah Ai. Serangan pertama setelah berhasil merebut Yeriko secara spektakuler dicatat dalam Yosua pasal 6. Yosua kemudian mengincar Ai. Kota ini sebenarnya jauh lebih kecil dan lebih lemah dari Yeriko. Melalui pengintaian mereka hanya mengutus sekitar 3.000 orang untuk menaklukkan Ai. Tetapi pasukan tersebut dipukul mundur. Kekalahan itu sebenarnya dipicu murka Tuhan karena ada Akan yang dianggap tidak taat, karena mencuri dan menyembunyikan barang-barang khusus yang harusnya dimusnahkan. Serangan kedua setelah perkara pencurian akan dibereskan. Kemudian Yosua menggerakkan pasukannya sebanyak 30.000 orang. Sangat berbeda dengan serangan pertama yang hanya terdiri dari 3.000 orang. Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan akhirnya digantung. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijara oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Kota kelima adalah Gibeon. Mendengar kehebatan pasukan Yosua, Gibeon akhirnya memilih untuk tidak melakukan konfrontasi. Mereka berpura-pura melakukan perintah Tuhan Israel dan mereka ingin membekali Yosua dan pasukannya. Yosua akhirnya berjanji tidak akan memusnahkan penduduk Gibeon, walaupun akhirnya Yosua tahu tipuan ini. Namun akhirnya karena terikat janji, penduduk Gibeon dilepaskan dan tidak dibunuh. Dalam kitab Yosua pasal 10 juga dijelaskan pertempuran hebat terjadi di Gibeon. Kelima raja daerah Amori, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon bersepakat untuk mengalahkan Yosua dan pasukannya. Yang menarik dari pertempuran Gibeon ini, matahari dan bulan tidak bergerak untuk beberapa saat lamanya. Hal ini karena permintaan Yosua kepada Tuhan agar bangsa Israel sempat mengalahkan musuh-musuhnya. Kelima raja tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan akhirnya digantung oleh pasukan Yosua di daerah Makeda dekat Bet Horon. Kemenangan ini sangat monumental karena kota-kota berikutnya menjadi lebih mudah mereka kalahkan. Karena raja-raja besar yakni Raja Amori sudah ditaklukkan, maka kota-kota lain lebih mudah ditaklukkan. Kota-kota berikutnya yang mereka taklukkan adalah Makeda, Libna, Lakis, Horam, Raja Geser, Eglon, Hebron, dan Debir. Semuanya ditumpas oleh Israel dan Yosua. Boleh dikatakan bagian selatan Kanaan akhirnya dikuasai bangsa Israel saat itu. Setelah bagian selatan Kanaan dikuasai, akhirnya kehebatan mereka didengar oleh penguasa-penguasa Raja Kanaan di bagian utara. Raja-raja tersebut adalah Raja Hasor, Raja Madon, Raja Simron, Raja Aksaf. Mereka juga mengajak beberapa raja-raja orang Kanaan sebelah timur dan juga sebelah barat. Dalam Yosua pasal 11 ayat 4-5,
Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata Merom untuk memerangi orang Israel. Namun semuanya akhirnya ditaklukkan Yosua dan pasukannya. Raja Hasor dibunuh untuk pertama kalinya karena dianggap raja yang paling kuat dan pengaruhnya paling besar. Setelah raja-rajanya ditaklukkan, maka kota-kota lebih mudah direbut oleh pasukan Yosua. Demikianlah akhirnya Yosua merebut seluruh daerah Kanaan. Dalam Yosua pasal 12 dituliskan, daftar raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua diperkirakan ada 31 raja yang dikalahkan Yosua. Tidak semua daerah dan raja dikalahkan diceritakan detail dalam Alkitab. Daerah-daerah yang ditaklukkan inilah yang kemudian menjadi tanah Israel yang dibagi menjadi 12 suku bangsa Israel. Bahkan dikatakan bangsa Israel meyakini bahwa daerah inilah daerah pusaka mereka. Kitab Yosua ini menceritakan betapa hebatnya Tuhan memimpin bangsa Israel menaklukkan raja-raja di daerah Kanaan. Penaklukan tiap daerah-daerah atau raja itu tidak menggunakan strategi yang sama, namun Yosua selalu memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan untuk bisa menaklukkan daerah tersebut. Yosua berhasil karena sejak awal dia sadar bahwa hanya pimpinan Tuhanlah yang sanggup mengalahkan musuh-musuh mereka. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, Yosua benar-benar memperhatikan nasihat Tuhan kepadanya agar tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam sehingga perjalanannya bisa berhasil dan beruntung. Produced by Mesbah Keluarga.